Ya, tinggal di mana? Yuk duduk situ. Sini. Tinggal di mana? Di Bogor. Di Bogor. Iya. Sehari-harinya apa? Sehari-harinya Hmm. ngurus anak aja. Umur berapa? Saya umur 50 lebih. 50 berapa? Lahiran tahun berapa? 67. 67. Berarti 58. Ya, Di rumah tinggal sama siapa aja? sendiri. Sendiri. Kontrak. Cerai mati, cerai hidup. Cerai hidup Cerai hidup. Dapat anak berapa? 1. 1. Anaknya tinggal di mana? Di bapaknya. Ikut bapaknya. Ikut bapaknya. Lahiran tahun berapa tuh anaknya? Tahun 94 atau 95-nya lupa. Oh iya, udah berkeluarga anaknya? Ya, belum, masih bujangan. Oh, bujangan. Jadi ibu di rumah tinggal sendiri. Iya. Nah, terus apa kegiatannya kalau boleh tahu? Iya. Sehari-hari. Ya ada aja gitu. Ya santai. Santai sendiri. Santai. Pak, saya sih gini, maksud saya mau minta tolong ini. Saya tuh lagi apa namanya? Uang macet. Kan saya nyimpen uang di BPR, di BPR Bank Perkreditan Rakyat. BPR mana? BPR Cianjur. BPR Cianjur. Berapa? Cipanas. Kemarin saya teh pengen dicairin 100, tapi alasannya si bapak itunya sakit, jadi ditunda. Ibu kalau nabung udah jangan di BPR, Bu. Di bank pemerintah aja, BRI, Mandiri, BNI. Ini deposito. Deposito. Iya, taruhlah bunga depositonya gede di BPR. Belum tentu ngejamin, Bu. Belum tentu ngejamin. Jadi maksud saya supaya cair gitu. Pengen cair cepet. Gampang. Ibu tiap malam sambil berdoa, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kredit saya, deposito saya di bank BPR ini sudah cair, terima kasih Tuhan. Sehari 5 kali, atur waktunya. Nanti cair. 5 kali. Ibu bayangin masuk ke dalam BPR, ketemu sama pegawai BPR. Ibu bayangin masuk ke BPR, ketemu sama kasirnya, ketemu sama karyawannya. Terus ibu dicairin tuh uangnya. Begitu. Nanti kalau udah masuk jangan sekali-kali lagi nyimpen lagi di situ di BPR. Walaupun bunganya gede jangan tergiur. Banyak kok, Bu. Koperasi apa, udah jangan-jangan. Koperasi juga saya juga nyimpen. Hah? Di koperasi saya juga nyimpen, cuman nggak susah juga. Nyimpen di koperasi juga. Susah cair. Ya iyalah, Bu, duit tuh nggak ada saudaranya. Udah jangan. Jadi gimana? Ya tadi minta terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Uang saya yang di koperasi cair hari ini. Terima kasih Tuhan. Uang saya yang di BPR depositonya cair minggu hari ini. Nanti cair setiap hari. Setiap hari. Kalau jam 12 nggak boleh? Boleh. Oh, jam 12 malam maksudnya? Boleh. Oh, sesudah mandi? Boleh. Sesudah sholat tahajud boleh? Boleh. Terima kasih Tuhan. Uang Habis sholat 5 waktu juga boleh. boleh ya. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Ya. Ibu minta sama Tuhan. Ya. Berprasangka baiklah sama Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Uang saya yang di BPR bisa dicairin depositonya. Uang saya yang di koperasi bisa ditarik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Padahal belum. Diulang-ulang, diulang-ulang, diulang-ulang. Ya. Kita bawa sih uang bibitnya. Uang bibit mah kemarin kan udah dikasih sama Pak Haji. Uang bibit sama centong udah dikasih. Ya, hasilnya saya pernah ngerasain tuh dapat ada yang 1 juta, ada yang 900 di tabungan saya dari centong itu. Bisa. Alhamdulillah ya.
ada gitu 1 juta, ada yang 900 tabungan itu dapatnya 900.000. Bisa. Kita ada. Jadi ibu dari sehari-hari buat operasional tuh dari mana jadinya? Kan Sekarang deposito yang di 5 bank 5 bank masih jalan. masih jalan. Oh iya. Gedean mana yang di 5 bank sama di BPR? Di BPR. Oh. Semuanya saya di BPR 5 itu. Hah? 5 bank itu di BPR semua. 5 bank tuh bank BPR semua? Iya. 5-5-nya? Oh gelo. Jadi aduh gimana ya? Besok jangan. Kalau di bank pemerintah kecil ya? Iya. Kalau di BPR gede? Iya. Tapi resikonya? Banyak tadinya. Janganlah. Ibu nggak usaha dagang? Enggak. Restoran? Enggak. Kan kata Pak Haji jangan kerja. Iya, mesti jangan sholat. kerja. Sholat Tapi ibu harus itu. bangun jam 00, Iya, senyum tiap mandi hari pagi, itu mah udah tahajud, dilakuin, Pak. baca Quran 12 juz Ya gak? 1 tahun saya ngelakuinnya. Kerasanya ya ringan-ringan gitu. Alhamdulillah. Gitu. Baca Quran bisa gak 12 juz? Udah. Bisa? Tapi baru sekali. Hah? 12 juz sampai 1 kali, baru 1 kali. Aduh. Dirasainnya. Oh Diulang-ulang. iya, tiap hari ya. Iya. 12 juz gitu. 12 juz. Iya baru 1 kali 12 jusnya belum. Aduh. Kenapa? Ibu hajatnya Saya ekstrim. suka, hajatnya ekstrim Pak. Ibadahnya harus ekstrim. Masa hajatnya ekstrim, ibadahnya nggak ekstrim? Lawannya mana lawannya? Sedekah Hajatnya ekstrim. Sedekah ekstrim aja deh Pak. Ala ibadah ekstrim dulu. Udah dijalanin, cumannya nyata bacanya cuman 12 juz cuman sekali. Diulang-ulang. Paling juga yang kadang 6 juz, kadang ya tiap hari baca Quran. Ada 6 juz, ada 2 juz, ada ya ininya aja saya. Salat tobat Belum, 18 kali. tobat belum, Udah tahu belum caranya? belum. Ajarin. Sholat tobat Dari awal aja dulu, dari awal aja. Mending dari awal. Iya, Ibu. Dari awal. Ini privat yang kedua. Ya. iya. Yang kedua ya. Karena udah kan. Yang pertama di mana sih? Di sebelah sana. Di Oh. ujung situ. Iya, Oh iya. yang lama. Ya. Agak keras, Bos. Jadi, Bu, Ibu biar apa yang dihajatkannya itu terkabul, Iya, seperti yang diajarkan Pak Haji, uang ngejar Ibu, iya. itu kan ekstrim hajatnya, maka ibadahnya juga harus ekstrim. Iya. Kalau sedekahnya ekstrim juga bisa, tapi kan besar. Nanti depositonya habis, nggak jadi ntar. Ya, jadi apa yang harus dilakukan? Ibadah ekstrim itu Sholat bangun tobat. jam 00 pertama. Wajib. Yang pertama, Ya, itu. rangkaian ibadah dasar RDAY adalah bangun jam 00, senyum, ucap syukur, Ya, mandi pagi, ya. sholat tahajud witir, baca Qurannya menuju 12 juz. Ya. Kalau sekarang Ibu baru bisa 3, 4, 5, 6, lama-lama bisa 12, tapi harus istiqomah, konsisten, konsisten setiap harinya dilakukan. Kenapa Pak Haji ngajarin harus bangun malam dan rangkaiannya sampai baca Quran? Karena kata Allah di surat Al-Muzammil ayat yang ke-6, terutama ini yang menjadi motivasi kita, bahwa bangun malam itu pengaruhnya sangat kuat terhadap jiwa. Jadi mental Ibu jadi tangguh nanti menghadapi apa yang ada tantangannya, bisa selesai. Depositonya dihadapi, Ibu akan diutamakan nanti cairnya. Oh, harus saya tarik, dia akan utamakan. Biasanya kan mesti dirayu-rayu lah Bu ya. Dari banknya tetap dirayu supaya nggak ditarik. Nah Ibu kekeh misalkan tarik
setengah dulu boleh, berapa dulu boleh. Jadi bisa mantap ucapannya. Ya. Jadi kata Allah itu tadi bahwa bangun malam itu pengaruhnya terhadap jiwa sangat kuat Ya. dan ucapannya mantap. Ya. Jadi ucapan ibu berwibawa, ucapan ibu bermakna, ucapan ibu, hajat ibu didengar oleh Allah, dikabulkan oleh Allah. Itu fadilahnya bangun malam sampai baca Al-Quran. Berat memang, karena di saat orang sedang nyenyak tidur, ibu bangun munajat kepada Allah. Yang kedua, sholat tobat. Sholat tobat itu membersihkan diri dari sifat yang ada itu, Bu. Sifat 18 itu dibersihkan dengan sholat tobat. Caranya, yang 18 dikerjakan habis maghrib sampai dengan isya. Niatnya satu-satu. Setiap sifat itu diniatkan. Saya niat sholat sunat tobat 2 rakaat karena Allah SWT, karena saya suka gundah. Allahu Akbar, 2 rakaat, salam. Dapat satu sifat, 2 rakaat. Bacaan suratnya ya, yang hafal aja, ya. yang pendek-pendek saja, pendek-pendek. Kulhu, Ya. Anas, Ina, Toina, boleh. Sampai ke yang 18. Ya. Kemudian yang 50, ibu ngambil 5 sifat yang dominan dari 18 itu apa kira-kira yang dirasa banget. Contoh misal mikir, komen, ngeluh, jengkel, sedih, misalnya 5 ini ya. 5 ini sholat. 2 rakaat semuanya 2 rakaat. Yang tadi, yang 18 tadi kan sudah satu-satu, 2 rakaat semua. Sudah 2 rakaat semua kan, satu tadi. Yang berikutnya ambil yang 5 ini, 5 sifat dominan. Apa saja ibu yang menurut ibu? Ya 5 ini sholatnya bukan lagi satu salam, tapi masing-masing 10, 10, 10, 10, 10. Berat. 10 salam, tapi dicicil. Cicil tiap hari Dicicil 10 gitu. bukan, seharinya 50. Oh, Dicicil mulai habis subuh sampai mau tidur seharian. Cicil dulu 10 atau 5, nanti istirahat, nanti lagi pas longgar lagi nyicil lagi. Jadi 50. Kenapa harus 68? Itu tadi yang 5 bersih dengan 10-10, yang satu-satu masing-masing 2 rakaat. Kenapa? Karena ada yang meraktekkan 57 salam sehari, namanya Pak Nasrullah, ibu bisa buka di YouTube testimoni beliau dengan praktek 57 salam sholat tobat, hajat terkabul 21 miliar. Ini testimoni beliau begitu, dan seperti saya sampaikan tadi, ucapannya mantap. Apa yang dia lihat, dia ucapkan, dia mohonkan, jadi milik, jadi. Fadilahnya begitu. Kenapa Pak Haji ngajarinya harus sholat tobat mohon ampunnya? Karena janji Allah untuk melipat gandakan harta ibu, itu syaratnya harus mohon ampun. Tobat dulu baru dikasih. Nah gitu. Di ayat yang lain kan hatinya harus bersih. Kalau yang mengotori rugi. Di hati ini harus dibersihkan. Kalau yang mengotori rugi, dia bangkrut kalau mengotori hati. Ada ayatnya itu. Motivasinya begitu. Yang ketiga,
tadi sudah dijelaskan Pak Haji, habis sholat fardu, ibu mengangkat kedua tangan. Setelah sholat ba'diyah, ibu zikir sebentar syaratnya, kemudian ngangkat kedua tangan. Mohon kepada Allah, ucap syukur, sudah dicontohkan tadi Pak Haji, apa yang ibu hajatkan sampaikan. Karena ada hadisnya, kata Nabi, Allah malu kalau melihat hambanya mengangkat kedua tangan, memohon hajat kepada Allah, dan Allah tidak mengabulkan. Dengan tangan hampa, Allah malu. Maka kalau ibu rutin, istiqomah, konsisten melakukan itu semua, pasti apa yang ibu hajatkan dikabulkan. Karena Allah malu kalau ibu melakukan seperti itu kok tidak dikabulkan. Gitu. Bisa 3 hal ini Bu ya? Harus bisa, dan pasti bisa. Ya. Coba tanya, ada gak yang susah dari yang 3? Dari yang ketiga ini, Iya. yang susah yang mana Ibu? Baca Itu Quran. yang 50. 50. Oh, 50 rakaat. 50 50. salam. Oh, 50 salam. Jadi ini prakteknya, misalkan ibu pagi-pagi habis subuh kan istirahat, mungkin masak dulu, kemudian Udah masak berbenah, sama. habis masak menjelang ini sholat dulu yang 10 saja. Jadi- 10 salam dicicil pagi, 2 rakaat, 2 rakaat. 2 rakaat salam 10 kali. 10 kali sholat. Itu berarti cukup 15 menit paling Bu. Iya, iya. Iya kan? Iya. Kalau ibu capek berdiri, ibu boleh duduk begitu. Iya, iya. Boleh duduk 10 menit, 15 menit lah. Iya, iya. Hajatnya kan lebih dari 15 juta, Iya. 15 miliar. Nah, masa 15 menit keberatan? 15 menit. Iya, 10 miliar. Amin. Nah, Amin. 1:10 pagi-pagi. Nanti Siang. siang menjelang duhur, sambil menunggu waktu duhur, ibu sholat dulu lagi 10 lagi. 10 lagi. 10 menit lagi, 20 menit lagi, Ya. sampai duhur. Habis asar. Ntar habis duhur, Ya. masih ada kesempatan lagi, 10 lagi. 10 lagi. Nah, istirahat, berkegiatan, mungkin tidur, mungkin masak, mungkin bersih rumah, atau acara kemana. Nanti Asar. sebelum asar. Sebelum asar 10. Sebelum asar 10 lagi. Sudah asar 10. Nanti sesudah isya aja. Sudah saya. Ya, sudah maghrib kan 18, wajib. Ntar sesudah isya 10. Sudah pas. Iya, iya. Kalau Ulangi lagi. ulangi ya Bu ya. Habis subuh masak dulu, berkegiatan benar rumah. Ntar selesai, habis mandi pagi, mandi lagi mungkin, ibu sholat yang mikir, tobat yang pertama, 10 menit, Ya. 15 menit lah, duduk, dapat 1, 10. Ntar menjelang duhur jam 11 sambil persiapan, sudah mandi, persiapan mau duhur, ibu sholat lagi dulu 10 sampai duhur. Habis duhur 10 lagi 30. Ntar sebelum asar dapat 10 lagi sebelum asar. Ntar kalau mau nambah yang 10 bisa habis isya. Iya. Jadi habis maghrib sampai isya ibu 18, selesai langsung isya, istirahat. Nah, menjelang tidur tambah lagi yang 10, selesai 50. Bisa? Harus bisa. Baca Qur'annya, ibu mulai mampunya berapa? 3 juz.
Yaudah 3 juz. Latihan dibuka sampai 12 juz. Iya. Dibuka saja. Oh, segini toh 12 juz itu. 1 juz kan 9 lembar. Buka dah. Pernah buka sampai 12. Besok tambahi lagi 3 juz tambah 2 lembar. Tambah 3 lembar atau tambah 5 lembar. Besok 3 juz lagi, berarti bisa 4 juz. Lama-lama tembus 12 juz. Bisa Ibu? Bisa. Bisa, pasti bisa. Nah, ada lagi gak pertanyaannya? Yang kedua, anak tuh ya itu kenapa ya anak saya? Ibu tinggal cebok alat kelamin ibu. Nanti air cebokannya Iya. buat bikin dodol, buat minum. bikin jelly, buat bikin minum, buat bikin agar-agar. Anterin makanannya ke rumah anaknya yang ikut. Ya itu udah Iya. dijalanin. Jadi ibu bawa makanannya dari air cebokan itu buat makan dia. Nah, waktu ibu bikin makanannya ngomong, Ya. nama anak saya Bin, sembuh total normal seperti anak-anak yang lain. Ya. Nanti normal. Sesering mungkin datang besok bawa somai, air cebokannya buat bumbu somai, bumbu kacang. Ibu bikin lagi buat agar-agar, buat jelly, buat bikin bolu, apa aja yang dia suka. Ya cuman itu ibu sambungnya suka ini ke saya, jadi saya Bu, di mana-mana yang namanya ibu sambung tuh benci sama benci sama ibu, saya, sama dia ibu nggak- kandungnya. Jadi dia cuman mau duitnya, Bu. Iya betul. Iya sih. Ibu Dikasih sambung semua mau duitnya doang. Dikasih duit, Ada dikasih duit sambung. abang sayang, nggak ada duit abang suruh nungging, tendang. Semua ibu sambung begitu. Udah biarin, jangan dilihat ibu sambung. Yang penting ibu ngurusin anaknya dulu. Ibu datang ke situ bawa duit, ngasih ibu sambung. Ibunya sepertinya baik tuh ke anak ibu. Padahal duitnya doang yang mau diambil, ya betul? Iya. Semua di dunia begitu, Bu. Kok Pak Haji bisa ngomong begitu? Lah, ini kan pakarnya. Tenang aja. Jangan dibenci, udah biarin aja. Emang rata-rata ibu sambung begitu. ya terima kasih Pak Ustadz. Jadi Bu jangan benci. Yang penting anaknya sehat dulu, ya. Udah centong udah dikasih, Udah uang dikasih. pertama udah 2, Udah 2. uang bibit udah dikasih. Masih. Masih ada. Ya udah. Pok- Nggak usah. Kan saya mau ngerjain ini sholat dulu. Iya. Iya. Bu, bisa gak ibu nggak boleh ada rasa benci sedikit sama siapapun? Apakah itu ibu sambung? Apakah itu mantan? Iya, gimana? Bisa gak jangan? Biar ibu hajatnya terkabul. Ibu ada rasa kesel sih kadang. Iya ke bapak, iya ke mantan, iya ke bapaknya, gitu nggak mau, ya gitu. Iya. Namanya juga. Di mana-mana mantan bangsat, Bu. Iya betul. Di mana-mana mantan bangsat. Udah kemarin juga udah bilang ke mantan, ke bapaknya, udah anak sama saya aja diurus di kontrakan, kata saya teh nggak boleh. Jadi sebasa, jadi Ya saya udah, biarin. nggak boleh dulu. Takut kabur, takut apa? Masa sih ke sama ibunya kabur? Kata saya teh gitu, nggak boleh. Jadi udah di sana nggak terus, mendingan di saya ya. Ibu ditengokin aja seminggu sekali apa 2 minggu sekali. Juga seminggu sekali. Tengokin, Tengokin emang. bawain makanan. Ya, suka minum makanan. Makanan, minum. Begitu. Kalau nggak begitu nggak ada perubahan nanti. Ya. Terus nanti sama ibu sambung jangan terlalu kesel. Iya, itu juga udah dibaikin. Terus apa lagi? Udah. Makanan wajib bikin ya. Ya. Jangan nggak buat. Ya. Sambil bikin makanan sambil ngomong. Bismillahirrahmanirrahim. Atas ridho Allah subhanahu wa ta'ala dan karomanya anak yatim RD Ayah Kandang B, pimpinan Haji Dwi Susanto bin Suwondo, putra saya namanya bin normal, sehat, nanti normal, nanti sehat. Ya.
seperti kayak kita gini normal. Terus kedua, ibu paksain ibadahnya harus dikerjain, maksa, Ya. jangan enggak, ya. Ya. Terus ibu bawaannya gembira, bisa gak? Iya. Iya. Apa yang bikin ibu sedih? Nggak boleh, harus gembira. Kesel sama mantan karena putranya nggak boleh diambil, dirawat sama ibu. Udah biarin. Iya. Pokoknya ibu harus bisa Iya. senyum terus. Iya. Pasti ya. Iya. Sip, terkabul. Harus. Terkabul ya. Terkabul. Yuk. Kalau itu Apa? Pak Haji, apa sih? Sedekah ekstrim emang berapa Pak Haji? Apa makanan favoritnya? Misalkan anak, apa? Ayam Kentucky itu. Iya, berapa dia makan? Ya, Satu ayam, satu 20. nasi? Ah? Ya sekitar 25 gitu. 25 kali 500 anak yatim kali 12. Manjur. Jadi berapa? 25 kali 500 anak yatim kali 12. Manjur gak Pak Haji? Manjur. 750.000 juta. 750.000 ya? Hah? 700? Nanti dihitung pakai kalkulator. Ini kebetulan Ada. Kak, Iya, ada. 5. Iya, iya. MC-nya blow on sama kameramennya blow on. SD Impress, SMP negeri, SMA negeri. Iya, iya. MC-nya blow on, kameramennya blow on. 100 dikali 25 12 dikali setengah 12. 12 setengah juta kali 12 lebih kurang 150-an juta. Ya. Nanti 150 juta. Kak, ya. Kalau cair itu ya di BPR di Cianjur ya Pak. Iya, tapi ibu praktekin dulu. Ya, Ya ibu praktekin dulu sama berdoa dulu ya. doa dulu ya. Terima kasih Allah, deposito saya yang di BPR cair. Terima kasih Allah. Begitu. Bisa? Sip, terkabul. Senyum terus. Ya. Assalamualaikum. Yuk. Yuk, duduk. Assalamualaikum Pak Haji. Ayo duduk. Tinggal di mana? Tinggal di Bantul. Bantul. Iya. Oh iya. Jangan gundah, jangan gelisah, jangan murung, jangan sedih, jangan ngeluh, jangan jengkelan, jangan mancing jengkel, kepancing jengkel. Jangan bawel, jangan cerewet, jangan cemberut dan jangan mikir, jangan komen, jangan cemburu. Jangan dendam, ketus, jutek, dan muka suntuk.